Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu hadirat jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini di waktu yang mustajabah ini. Segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus para pewakaf, donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya di masjid atau di pondok ini. Bagi mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayah hingga yaumul qiyamah. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniyati sifat untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita atau suami kita yang saat ini sedang sakit. Kita mohon biarkatil Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ganauni ya. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil Al-Fatihah. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ridwani wa disana Ahmad bin Isa wa sallam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali wa al-Musul min salatin al-Maghribiha. Terima khusus Nabi Abdullah bin Marasatri, Hasan bin Abdullah bin Marasatri, Abi Salim bin Abdullah bin Marasatri, Abi Ja'far bin Ahmad al-Idrus usul mafran qudani zambalul furat wal tarim wal haus sahibul inad. Terima khusus muallif hadzal kitab anna Allah rujatin fil jilm barakat masrarihim anwarihim wa alumihim manafatin fid din wad dunya wal akhirah. Anna Allah yaftah alihi wa alina afdal arifin fakum fid din wa ja'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mukhlasin bi jahi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kan aja. Suratul ladzina. Ya, kita lanjutkan pembacaan kitab yang kemarin, terus sedikit lagi tentang min ta'atil qalbi, ya termasuk daripada perkara ya taatnya hati kita kemarin. Ya sedikit lagi kita lanjutin. Wa min ta'atil qalbi, yaitu termasuk daripada wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa salihin. Ya termasuk taatnya hati, ya diantaranya juga
yaitu kita mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat wa ahli baiti, dan cinta kepada keluarganya Nabi, wa tabi'in, dan juga para tabi'in, wa salihin, dan juga para orang-orang saleh. Ya, ini bagaimana kita mahabbah, bentuk kita mahabbah kita kepada Allah. Ya, kalau orang ngaku-ngaku hanya di lisan, oh saya cinta kepada Allah, saya beriman kepada Allah, tapi harus ada bukti kalau memang betul kita cinta kepada Allah. Orang kalau cinta kepada Allah ini luar biasa. Ya, kalau orang sudah cintanya kepada Allah, Allah pun juga akan lebih cinta lagi kepada dia. Ya, dengan apa kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada dua jalan. Ada orang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan cintanya Allah dengan mengerjakan perkara yang wajib yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib aja. Ya, tapi ketika yang wajib dikerjakan, orang ini pun nggak lalai. Ya, tepat waktu. Tapi yang wajib aja, ada yang model seperti itu. Ada cara orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara apa? Ya, memperbanyak perkara yang disunahkan oleh Allah, disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi kalau kita ingin dekat diri kita kepada Allah dengan cara kita menjaga perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah kepada kita, perbanyak melaksanakan perkara yang sunnah. Sebab perkara yang wajib itu kemarin apa? Diumpamakan seperti langit. Perkara yang sunnah itu diumpamakan seperti bintang. Ya, jadi langit kalau nggak ada bintangnya, langit tetap langit gak? Artinya tetap gak jadi langit ya, tetap. Cuma nggak ada terang-terangnya. Tapi kalau ada perkara yang sunnah yang diumpamakan seperti bintang, langit itu akan indah. Ya, nah kalau mendapatkan kecintaan kita kepada Allah, perbanyak melaksanakan perkara yang sunnah. Tapi setelah yang wajib, jangan yang sunnahnya luar biasa, yang wajibnya kita tinggalin. Nah ini jangan. Ya, kayak majlis ta'lim ini kan wajib kita belajar ilmu. Ya. Nah ini yang kita istiqomahin. Jangan majlis taklim, majlis ilmu ini kalah dengan peringatan-peringatan maulid, peringatan-peringatan yang lain. Ya, maulid malah dikejar, majlisnya ditinggalin. Ini jangan. Ya, nah majlis-majlis ilmu ini jangan kita tinggalin. Ya, kalau peringatan-peringatan acara-acara selain daripada kita belajar ilmu, ya itu hanya vitamin kayak maulid. Ya, tambahan-tambahan, tapi yang wajib jangan sampai kita tinggalin. Nah ini ya, kadang-kadang begitu, kita ngalahkan yang wajib, kita kejar-kejar yang hal-hal yang sunnah. Nah ini jangan juga. Nah, yang wajib udah istiqomah, baru ya kita banyakin perkara-perkara yang sunnah, baru nanti kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Allah kalau udah cinta kepada kita, apapun yang kita minta bakal dikasih oleh Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, pengarang kitab Maulid Simtu Dorar, ya, termasuk wali min auliyaillah, termasuk wali yang zuhud di zamannya. Ya, beliau ini saking dekatnya kepada Allah, ya, dunia itu nyamperin kepada beliau. Kerjaan beliau yang ngajar, majlis ta'lim, ya, nah, acara-acara maulid setelah habis majlis ta'lim, ya, tapi ya mewahnya luar biasa kehidupannya. Sampai ketika ada acara di majlisnya beliau, ada seorang ulama besar juga datang, ya, ikut dalam acara tersebut, pengen tahu apa benar Habib Ali itu wali atau bukan. Ya, namanya kan masyhur Habib Ali wali, orang yang zuhud. Ya, tapi kok hidupnya mewah seperti ini, majelisnya mewah, katanya orang yang zuhud. Itu nggak diucapin, cuma di dalam hati. Setelah acara itu bubar,
Karena ini ulama, tamu dipersilahkan masuk untuk makan. Ketika makan udah dihidangin oleh Habib Ali, kata Habib Ali, ya wahai Syekh, silakan dia dimakan. Sebelum engkau makan, saya pengen tanya, tadi apa yang engkau ucapkan di dalam hatimu di saat engkau hadir di majelis aku, kata Habib Ali. Kata ulama ini, aku nggak ngomong apa-apaan. Saya nggak ngomong apa-apa ya Habib Ali. Enggak, saya tahu yang ada di dalam hati kamu di saat majelis. Hati kamu berbicara. Betul. Saya mengatakan dalam hati saya, ya engkau ya Habib Ali terkenal wali dan zuhud. Kenapa kok hidupnya mewah-mewah seperti ini? Itu yang saya ucapkan dalam hati saya. Kata Habib Ali, ya saya ini dibilang ma uhibbud dunya walakin dunya tuhibbuni. Asal engkau tahu, aku ini enggak cinta kepada dunia, tapi dunia yang cinta kepada aku. Ini aku bisa begini enak, makan enak, ya majelisku bagus dan lain sebagainya, bukan keinginan aku, tapi dunia yang ingin dekat dengan aku. Kalau engkau enggak percaya, tunggu sebentar. 10 menit kemudian datang tamu dari kerajaan. Assalamualaikum ya Habib Ali. Ya silakan masuk. Ini saya ingin nganterin titipan korma yang bagus dan yang mahal buat Habib Ali. Baik, taruh di situ. Tamu itu pulang, kata Habib Ali, nanti kalau engkau pulang bawa ini korma. Korma model begini di kamar saya banyak, kata Habib Ali. Ya ini korma nggak pernah orang makan kecuali orang-orang kerajaan. Akhirnya dibawa pulang. Kata Habib Ali, terserah engkau mau pulang buat makan kamu pribadi atau engkau mau jual boleh. Akhirnya dijual sama tamu ini di Sewon, di pasar dengan harga yang cukup mahal. Orang nggak pakai nawar, langsung dibeli. Yang beli juga bukan orang biasa, ya ulama. Ya yang beli ketika itu ulama. Ya namanya Syekh Baroja. Kata Syekh Baroja, baik korma itu akan aku bayar. Kenapa engkau berani bayar korma ini mahal? Sebab saya ingin berikan hadiah kepada guru saya. Dibayar, dibawa lagi ke rumah Habib Ali. Ya, yang tadi korma datang ke rumah Habib Ali, dikasih tamu, dijual di pasar, balik lagi ke Habib Ali. Ya kata Syekh Baroja, ya Habib, alhamdulillah saya dapat korma yang bagus. Tadi ada orang jual korma ini di Sewon. Ini saya hadiahkan kepada guru. Nggak lama yang jual korma tadi, Syekh tadi itu datang lagi ke rumah Habib Ali. Ya Habib, kormanya udah laku, saya jual dengan harga mahal. Pas ngelihat Syekh Baroja, oh ini dia Habib orang yang beli, katanya. Ya, nah, apa kata Habib Ali? Lihat, aku udah berikan korma kepadamu, terserah mau makan mau jual silahkan. Ya ternyata ini korma balik lagi kepada aku. Ma uhibbud dunya walakin dunya tuhibbuni. Aku tidak cinta kepada dunia, tapi dunia yang cinta kepada aku. Tuh orang kalau udah mahabbah kepada Allah tuh. Orang kalau cinta kepada Allah seperti itu. Ya, dunia ngikut, dunia pada nyamperin. Makanya lihat rumah Habib-Habib, rumah orang-orang soleh, kaya-kaya, besar-besar rumahnya. Mobilnya, Masya Allah, rumahnya udah kayak istana, kayak Habib Ali Segaf. Ya di tempat itu besar. Bukan berarti Habib Ali cinta mahabbah kepada dunia, tapi apa? Karena kecintaannya beliau kepada Allah, dekatnya beliau kepada Allah, dunia yang nyamperin. Orang pada bawain apa yang diminta. Nah, itu cinta, bukti orang kalau ya dekat ya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa mahabbatullah, kemudian wa mahabba rasulih, ya cinta kepada utusan-utusan Allah, yakni kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga termasuk taatnya hati. Ya, orang kalau mahabbah kepada Rasulullah, ya buktinya apa? Ya, dia selalu yang disebut-sebut, yang keluar dari mulutnya tidak lain menyebut orang yang dicintai, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kata Al-Habib ya Abdullah bin Awil Ahdad mengatakan, ya
orang yang mahabbah kepada Nabi itu punya alamat, punya tanda. Fattabi'ur rasul fi aqwali wa af'ali wa akhlaqi. Orang kalau mahabbah kepada Rasulullah dia harus mengikuti 3. Yang pertama ya fi aqwali, dalam ucapan dia bisa menjaga lisannya. Yang kedua wa af'ali, perbuatan dia harus bisa meniru apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang ketiga wa akhlaqi, dan akhlaknya Nabi dia harus jadikan Nabi itu suri tauladan dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau 3 ini ada pada diri kita, barulah kita dikatakan benar-benar mahabbah yang shadiqah, yang sungguh-sungguh cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan seperti apa? Ya lisannya tadi, memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Dia bisa menjaga lisannya dari perkataan yang enggak baik, ya, dari perkataan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia basahi lisannya dengan zikrullah, dengan dia baca Quran, dengan dia banyak baca selawat kepada Nabi. Dia nggak pernah bicara yang sekiranya bicaranya itu ya menghasilkan maksiat atau perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia bicara tuh hati-hati sama orang, ya. Dia kalau bicara dipikirin dulu sakit hati gak nih orangnya, ya dipikirin. Nah, ini yang seperti itu. Nabi nggak pernah kata-katanya itu nyakitin sahabat, nggak pernah. Nabi kalau nggak demen dengan sahabat, entah itu akhlaknya sahabat, entah itu perbuatannya sahabat, Nabi nggak langsung omelin di situ. Nabi suruh Bilal, ya Bilal panggil si Anu, suruh menghadap kepada aku. Ntar ngobrol tuh, ya berdua, ya wahai sahabat, aku senang, ya engkau rajin ibadah, engkau rajin ke masjid. Cuma ada satu yang aku tidak sukai, jangan engkau lakukan lagi, kata Nabi. Ya sesungguhnya apa yang kau lakukan seperti ini itu nggak diperbolehkan. Nabi nasihatin, nggak pernah Nabi tegur di depan umum, Nabi omel-emelin, maki-maki sahabat di depan jamaah, nggak pernah. Ini akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, jadi Nabi hati-hati ya menjaga lisannya itu, jangan sampai pernah menyakiti orang. Yang keluar dari lisan Nabi kecuali yang bermanfaat, yang menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua waf'ali, ya perbuatan Nabi. Ya, perbuatan Nabi. Kemudian akhlaknya Nabi ini nggak bisa dipisahin. Ya, makanya hasil didikannya Rasulullah SAW, kalau sahabat belajar akhlak kepada Rasulullah nggak pakai kitab lagi, langsung melihat apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad. Ya, nggak baca kitab begini nggak. Apa yang dilakukan dilihat oleh sahabat dan ditiru. Lihat hasilnya. Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, sahabat-sahabat di Madinah itu, ya kaum Ansor itu menyambut Rasulullah berebutan, kepengen Rasulullah itu singgah di rumahnya, berebutan sahabat. Akhirnya Rasulullah itu ya memilih satu sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Ya di rumah Abu Ayyub dihidangin makanan dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah itu bermalam, ya beberapa malam di rumahnya Abu Ayyub, karena baru datang dari Mekah ke Madinah. Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, aku persilahkan engkau di atas saja, biar aku di bawah sama istriku. Rasulullah nggak mau ketika itu. Tidak wahai Abu Ayyub, biar aku di bawah, engkau dengan istrimu di atas. Enggak ya Rasulullah, aku takut, aku nggak punya adab. Masa engkau di bawah, aku di atas, katanya. Ya, mendengar engkau di atas, aku di bawah ya Rasulullah. Tidak wahai Abu Ayyub, aku kepengen di bawah, sebab nanti banyak sahabat-sahabat tamu-tamu saya yang ingin bertemu dengan aku, nggak repot-repot naik ke atas, biar langsung ke bawah, ya nggak ribet-ribet, kata Rasulullah. Dan kau di atas sama istri kamu, katanya. Akhirnya Abu Ayyub di atas. Ketika tinggal di atas, ini sahabat Abu Ayyub Al-Ansori dengan istrinya nggak pernah tuh jalan di tengah-tengah. Misalnya di bawah Rasulullah, ini tengahnya, daknya. Nggak pernah sahabat jalan bolak-balik di atas, nggak berani. Beliau kalau jalan selalu lewat pinggir.
Kalau jalan lewat pinggir, nggak pernah lewat tengah. Ya, kenapa aku nggak berani lewat tengah? Ya, kalau aku lewat tengahnya yang ada di bawahnya kepala baginda Nabi Muhammad, takut nanti debu-debunya pada jatuh kena wajah, kena rambutnya Rasulullah. Oh, sahabat adabnya tuh. Ya, sebab kalau bangunan-bangunan di Mekah di Timur Tengah itu nggak, corannya itu nggak pakai semen, nggak pakai besi. Ya, kayak di Yaman nih. Ya, jadi pakai tanah liat gitu, nanti dicampur pakai jerami, terus dicetak tuh kotak-kotak. Ntar buat sanggahannya kan kalau gitu besi, dia enggak, kayu-kayu, akar-akaran, pokoknya semua itu buat ngecornya. Ya, tapi semakin panas bangunan itu semakin kuat. Ya, tapi kalau udah hujan, 2 jam aja hujan, mereka pada nangis. Kenapa? Takut rubuh rumahnya. Ya, untungnya hujan itu kalau Timur Tengah cuma setahun 2 kali. Mau masuk musim panas hujan, ya, mau keluar dari musim dingin hujan. Ya, masuk musim dingin hujan. Udah itu doang hujannya. Ya, ya, kelihatannya dari luar jelek rumahnya tanah, tapi dalamnya mewah. Nah, itu sahabat tuh nggak pernah lewat tengah, lewatnya pinggir. Dan Abu Ayyub nggak pernah makan mendahului Rasulullah. Abu Ayyub makan dengan bini di atas umpamanya, enggak. Beliau nggak berani makan kalau Rasulullah belum makan. Disiapin makan untuk Rasulullah senampan. Ya, nggak berani, nggak nyampur dengan makannya Rasulullah. Ditungguin Rasulullah makan. Rasulullah selesai makan, baru Abu Ayyub dengan istrinya berebutan makan. Bekas sisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak didikan Nabi kita Muhammad, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, ya, makanya kita diperintahkan untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Ya, yang paling penting itu, ya, bukan hanya mulut doang mahabbah kepada Rasulullah, tapi yang penting adalah 3 ini, ya, ucapan, perbuatan, dan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita dikatakan cinta kita sungguh-sungguh kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, yang ketiga, wa ahli baitihi, dan juga cinta kepada keluarganya Nabi. Keluarganya Nabi siapa? Ya, yang kalau kita kenal sekarang ya habaib, ya, itu ahli bait namanya. Ya, ahli bait Rasul itu habaib, para zuriyah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita diperintahkan untuk mencintai mereka. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan wasiat kepada kita umatnya, aku tinggalkan 2 perkara. Yang perkara ini sangat penting kata Rasulullah. Yang pertama adalah kitab Allah, yang kedua adalah wa itrati, yaitu keluargaku kata Nabi. Ya, nah ini langsung Rasulullah yang bicara. Ya, aku tinggalkan 2 wasiat, ya, kepada kalian, yaitu kitab Allah wa itrati, dan keluargaku kata Rasulullah. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim mengatakan kitab Allah wa sunnati, dan sunnahku. Ya, nah dari 2 hadis ini, ya, sepakat para ulama hadis, ya, hadis yang lebih kuat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengatakan aku tinggalkan 2 perkara, kitabullah, ya, dan juga wa itrati, yaitu wa ahli baiti, yaitu dan keluargaku kata Nabi. Itu yang pendapat paling kuat. Ya, makanya kita diperintahkan untuk mencintai mereka. Ya, kita jangan lihat baik itu misalnya, ya, ada zuriyah Nabi, ada habaib, yang alim-alim, yang pintar-pintar, ada juga yang biasa-biasa aja. Walaupun dia biasa-biasa aja, tetap, ya, di dalam darah mereka itu mengalir darah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap kita harus menghormati, kita harus mencintai mereka. Kalau mereka pun juga mereka keliru, kita tugas kita mengingatkan, ya, kepada mereka. Bukan berarti kita nggak boleh nasihatin ahli bait, boleh. Kalau emang perbuatannya nggak bagus, nakal, ya, nah kita boleh nasihatin, ingetin, ya, supaya dia kembali kepada datuk-datuknya, mengikuti ajaran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi perintah kita mencintai ahli bait Rasul
ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 23. Ya, itu Allah langsung yang memerintahkan ya untuk kita mencintai ahli baitur Rasul. Kemudian ya wat tabi'in, ya kita pun juga diperintahkan untuk cinta kepada tabi'in, ya sahabat wat tabi'in, ya kemudian yang terakhir adalah wasalihin, dan cinta kepada orang saleh. Ya, nah ini yang termasuk adalah bentuk taat kita, taat hati kita. Ya silakan sampai sini dulu, ada yang mau tanyain? Salam lain nggak Pak? Ya silakan. Ya. Jadi kalau ibadah kita pengen diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini ada di dalam kitab Sulamut Taufik bin Husain bin Abdullah bin Smith bin Tahir mengatakan, ya kita sholat, kemudian kita berdoa, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Kalau setiap doa ibadah kita pengen dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus bagaimana? Yang pertama, kita ibadah itu tidak lain harus mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-amalu kemarin di ajlillah. Kita beribadah, kita beramal karena Allah. Kita sholat juga pun karena Allah tujuan kita. Tujuan kita mengharapkan ridha dari Allah. Tujuan kita ibadah itu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Ya artinya ibadah kita harus ikhlas. Yang kedua, hudurul qalbi, hati kita harus hadir ketika kita berdoa, kita sholat, hadir hati ya, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berdoa minta macam-macam tapi hati kita ghaflah, hati kita kemana-mana ya, mulut sama hati berbeda ya, ini jangan. Jadi harus sudur hati kita kalau mau diterima. Sholat juga sama, sholat kita kalau mau diterima ya harus sudur, harus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ma'kul wal malbus, ya halalan, yang kita makan, yang kita pakai buat ibadah hendaknya dari rezeki yang halal. Ya, kita makan sehari-hari duit ya, kita makan halal, beli tahu, beli tempe kan halal. Tapi rezeki yang diberikan oleh suami kita dari rezeki yang enggak halal. Ya, ini juga salah satu pencegah doa kita enggak mustajab, ibadah kita enggak terima. Ya, makanya suami-suami nggak boleh ngomelin bini anaknya, ya anaknya nggak mau taat, lakinya istrinya nggak mau taat, ya lakinya malas disuruh ngaji nggak mau dan lain sebagainya, atau anaknya juga sama umpamanya nggak mau, ya. Nah jadi suami nggak boleh marah, ya dia harus koreksi diri. Selama ini lo ngasih rezeki ame gue nih, bini lo ame anak lo halal apa kagak, ya. Kalau rezeki, kalau makanan yang sering dimasukin, yang sering dimakan oleh bini, oleh anaknya dari rezeki yang gak halal, jangan kaget kalau anak kita susah diajak untuk ibadah, susah disuruh ngaji, ya. Nah, bininya juga sama, ya susah banget disuruh ngaji, ya untuk beramal soleh susah. Kenapa? Itu salah satu penyebabnya, sering banyak makanan yang masuk dari rezeki yang gak halal. Dua, Imam Ali Zainal Abidin setiap pengen masuk ke Masjidil Haram selalu pingsan. Ditanya sama sahabatnya, wahai Imam Ali, kenapa setiap engkau ingin masuk ke Masjidil Haram kok pingsan mulu, katanya. Aku takut ya bekal yang aku bawa buat haji ini dan pakaian aku pakai masih takut bercampur dengan rezeki yang tidak dihalalkan oleh Allah. Ya, sedangkan saya ingin menghadap
kepada Allah itu. Sekarang enggak, orang diumrohin ame bosnya tapi bosnya hasil korupsi. Anak buahnya tahu bosnya korupsi, diumrohin pada semangat, pada girang. Ya, nanti ketika dia labbaik Allahumma labbaik, kata Allah apa? La labbaik wala sa'daik. Enggak disambut oleh Allah kedatangan kita. Ya, jadi yang kita makan harus benar-benar halal. Ya, kemudian wal malbus, pakaian yang kita pakai buat ibadah. Ini pun juga harus dari rezeki yang halal. Ya, kita pengen beli baju koko harganya 100.000, duit kita kurang cuma 90.000. Ya, nah yang 10.000 kita dapat di jalanan 10.000 tuh. Atau kita pulang dulu, kita rogo-rogo kantong adik kita, kantong empok kita ada duit cebanan, kita ambil tanpa ngomong, bayar tuh baju koko, jadi dapat 100.000. Ini kita pakai buat sholat kita ditolak oleh Allah. Ya, jadi harus benar-benar halal. Ya, makanan kita jaga, kemudian pakaian yang kita pakai buat ibadah harus benar-benar dari rezeki yang halal. Walaupun kita ngutang-ngutang belinya nggak apa-apa, ya mau tempo, tapi kan halal dikit-dikit. Daripada kita beli cash tapi rezekinya nggak halal. Ya, nah itu yang menyebabkan doa kita nggak ijabah, ibadah kita nggak ada asarnya, nggak diterima oleh Allah. Nah itu diantaranya. Ya, nah jadi makan yang benar, kemudian maksudnya dari rezeki yang benar-benar halal. Ya, itu yang menyebabkan doa kita sering ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, silakan. Baju seragam belum lunas, kita pakai ngaji kemana-mana. Ya, iya, kita beli seragam ya nyicil dari ngutang, ya 4 kali bayar umpamanya. Ya, ini belum lunas untuk baju, baru 2 kali bayar. Orang-orang lunas masih dia belum lunas juga umpamanya, dipakai ngaji. Ya itu gimana? Artinya ibadah kita, ngaji kita, ya ibadah kita sangat diterima gak ya Allah? Baju boleh ngutang. Ya, jadi kalau seragam kita nyicil, ya bayarnya. Ini selama kita ada itikad emang pengen lunasin, pengen bayar nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Walaupun ngutang gitu, ya. Yang penting kita ada itikad pengen bayar, harus lunas, mau lunasin itu nggak apa-apa. Nah kalau pakai kita menyicil baju, boleh baju pakainya entar udah lunas repot. Baju nggak boleh dipakai, udah lunas baru boleh dipakai. Ya, nah nggak jadi maulid kita. Maulid nggak pakai seragam. Ya ini nggak apa-apa. Yang penting ada itikad pengen bayar, pengen lunasin. Ya itikad baiknya ada. Ya silakan. Ada lagi? Iya. Infak habis sedekah kita dari dapat rezeki yang nggak halal umpamanya. Kita sedekah, taruh deh ke pondok. Aneh kan nggak tahu tuh duit haram, duit halal, duit haram. Aneh terima. Kalau aneh nggak masalah. Aneh terima itu selama aneh nggak tahu, itu boleh. Yang meninfakannya dia yang tahu. Tapi kalau bininya yang infakin duitnya, tapi bini juga nggak tahu tuh duit halal duit haram dari laki gue, ya nggak jadi masalah. Nah cuma kalau istrinya tahu suaminya korupsi, kemudian dikasih dia terima, bininya mau terima, kemudian separuh disedekahin lah ke masjid, aneh nerima, gimana nggak tahu tuh korupsi, hasil korupsi nggak tahu, yang tahu kan dia. Ya, selama aneh nggak tahu, aneh boleh nerima nggak apa-apa. Ini sih sah-sah aja aneh nerimanya. Nah, cuma yang sedekah ini dapat pahala nggak? Ya, dari duit yang seperti itu. Ini tidak. Ya, nah berarti dia beramal atau beribadah dengan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti itu. Ya, nah, jadi harus benar-benar yang halal.
Ya, rezeki yang halal. Walaupun sedikit kita bisa bantu cuma 20.000, cuma ikhlas, cuma benar-benar murni halal, itu lebih baik dibanding dia ngasih 200.000 tapi dari hasil lakinya main judi umpamanya menang. Ya, alhamdulillah. Nah ini jangan. Ya, dengan sedikit tapi benar-benar halal. Ya, silakan. Nyogok. Iya. Heeh. Iya. Iya. Ya. Kalau yang namanya sogok menjogok itu haram, nggak boleh. Ya, yang nyogok juga haram, yang nerima sogok juga haram, nggak boleh. Ya, dua-duanya apa? Finnar, dua-duanya di neraka tempatnya katanya. Ya, beda dengan orang ngasih hadiah. Pak, saya keperluan saya mendadak Pak, harus jadi hari ini. Tolong saya, katanya. Baik, saya akan tolong. Setelah selesai, ditelepon kita, Ibu, ini udah jadi Bu, silakan ambil. Nah, kita niat, kita ngomong, nih Pak, ini hadiah buat Bapak, karena Bapak sudah nolongin saya. Ya, itu nggak apa-apa. Kalau nyogok itu kan biasanya ngasihnya depanan, nempetin. Wah, ngasihnya belak ya, duluan ngasihnya, biar mulus. Ya, kalau hadiah ngasihnya belakangan. Ya, Bapak kerjain Pak, gua hari ini selesai Pak, nanti saya ambil. Telepon, udah selesai Pak Bu, silakan ambil. Nah, udah selesai, kita seneng banget dibantuin, ditolongin orang. Kita kasih hadiah, ini buat hadiah buat Bapak atas terima kasih saya nolongin. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, nah kalau ini kan nggak, kadang-kadang diselipin udah ada amplopnya. Wah, udah tahu itu. Ya, orang-orang gitu paham. Ya, ada amplopnya. Nah, ini namanya riswah. Ya, menyogok itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Cuma yang terjadi di kita ya semuanya. Ya, sogok menyogok semuanya. Ya, urusan apa-apa gampang-gampang ya duit semuanya. Sogok-sogokin semua. Ya, nah ini udah tradisi, masya Allah. Ini yang repot begini nih, makanya. Ya, yang repot seperti ini. Kita nggak, makanya susah. Kita tuh hidup di negara kita tuh susah lepas dari riba susah. Nggak bisa, setiap hari kita tuh bergulit di dalam masalah urusan riba, pasti. Ya, yang kedua masalah itu sogok menyogok, itu sudah sampai tradisi di kita. Ya, inti ngurusin sesuatu, inti nggak ngasih duit sedikit pun lama, nggak akan jadi. KTP juga bisa 3 tahun baru jadi KTP. Ya, tapi kalau duitnya cepat, ya semuanya dengan hal-hal yang begitu. Ya, nah wallah alam dah seperti apa itu nanti itu. Ya, kita nggak tahu, sudah tradisinya begitu kita Indonesia. Semuanya harus ada duit buat pelicin. Ya, nah ini wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Ini bulan apa sih Arabnya? Udah masuk Rajab belum? Belum ya? Jumadil Akhir. Ya, nanti di awal Rajab. Nah, ini perbanyak selawat. Ada beberapa amalan yang kita dianjurkan nih. Banyakin selawat mulai awal bulan Rajab sampai 40 hari. Berapa banyak kita baca? 10.000 kali. Tapi dicicil selama 40 hari. Ringan kan? Ya, 10.000 kali ente baca, tapi dicicil selama 40 hari. Dari awal Rajab sampai kan menjadi dikit lagi pertengahan Sa'ban tuh berarti selesai. Ya, cicil sehari berapa itu berarti? Ya, pokoknya bagi dah 10.000. Pokoknya 40 hari itu 10.000. Ente cicil selama 40 hari itu 10.000 selawat men Nabi.
Kalau nggak mau baca selawat, baca Dalail Khairat. Ya, Dalail Khairat. Ya, Dalail Khairat sudah. Ya, mendingan selawat aja dah. Ya, banyakin baca selawat. Ya, 10.000. Ya, cicil sehari berapa? 200 atau 300. Ya, nah insya Allah malah kalau 300 kelebihan. Ya, berarti kan sedikit kita baca selawatnya. Ya, 10.000. Lebih dari 10.000 lebih bagus. Ya, batasannya 10.000 kalau ulama mengatakan. Ya, insya Allah. Ya, apapun yang kita mau, ya kesusahan kita, semua hajat-hajat kita diijabah, digobol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pengen menjelang Lebaran, kebutuhan kita kan pasti banyak. Ya, nah banyakin selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, biar hajat kita, niat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya Rabbana tarafna amin rabbi isma waddaw wajudal manna la biktisabi min bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi amin abdul habbi wal alihi wa sahbihi Ilahi fil bati wal وفانا يا كريم ارحم الراحمين بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب التوفيق والهداية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحمل الملائكة المقربين اللهم افتح عليه وعلينا فتح العارفين وفقنا في الدين وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل القرآن يوم القيامة من أهل القرآن يوم القيامة من أهل القرآن يوم القيامة دعوهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين.